Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada anak-anak sekalian kelas 10 SMA semester genap materi PAI Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang zakat. Apa itu zakat? Kita bahas zakat, pengertian, hukum, macam-macam zakat, hikmah, pengelolaan zakat. Pengertian zakat secara bahasa, arti zakat adalah an-nama'u war-ri'u wa-ziyadah, bertambah atau tumbuh. Ali bin Abi Thalib, al-ilmu yasku bil infak. Ilmu itu semakin bertambah dengan diinfakkan. Masih secara bahasa, as-sholah yang lebih baik. Dan kami menghendaki supaya Rob mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu. Quran surat Al-Kahfi ayat 81. As-sholah yang lebih baik. Zakat bisa berarti tathir, mensucikan. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Al-Quran surat As-Samas ayat 9. Ambil zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Al-Quran surat At-Taubah ayat 100. Ini zakat artinya tathir, mensucikan. Berikutnya secara istilah sudah. Oh ya, secara istilah. Kalau tadi yang sudah secara bahasa, sekarang secara istilah. Apa itu zakat? Penunaian kewajiban pada harta khusus dengan cara khusus dan disyaratkan ketika dikeluarkan telah memenuhi haul masa 1 tahun dan nisab ukuran minimal dikenai zakat. Jadi ada istilah haul dan ada istilah nisab. Haul itu artinya memenuhi syarat, yaitu masanya 1 tahun, dan nisab itu adalah ukuran minimal dikenai zakat. Jadi secara istilah zakat adalah penunaian kewajiban pada harta khusus dengan cara khusus dan disyaratkan ketika dikeluarkan telah memenuhi haul masa 1 tahun dan nisab atau ukuran minimal dikenai zakat. Hukum zakat. Apa itu hukumnya zakat? Hukumnya adalah fardu ain. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Al-Quran surat kedua atau surat Al-Baqarah ayat 43. Perintah zakat berulang di dalam Al-Quran 32 kali. Nah, ini perintah menunjukkan arti wajib atau fardu ain. Kemudian macam zakat. Ada zakat fitrah atau zakat jiwa, zakat mal atau zakat harta. Ada 2 ya. Kemudian ada istilah mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Ada istilah nisab tadi, syarat minimal dikeluarkannya zakat, dan haul hanya 1 tahun. Zakat fitrah. Jadi zakat ada 2, zakat fitrah dan zakat mal. Apa itu zakat fitrah atau zakat jiwa? Zakat fitrah atau zakat fitri berarti zakat yang diwajibkan karena berkaitan dengan waktu iftar, tidak berpuasa atau berbuka di bulan Ramadan. Ini mungkin muhtaj. Setelah puasa Ramadan, ya ini wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kalau nggak dikeluarkan, amal ibadah puasa kita masih tergantung di antara langit dan bumi sampai dikeluarkan zakat fitrah. Kemudian zakat fitrah atau zakat jiwa
Gabungan yang mengandung makna sebab akibat yang berarti sebab diwajibkannya zakat fitri. Karena muslimin telah selesai menunaikan puasa di bulan Ramadan. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Abu Hisam, Al-Fitrah adalah asal penciptaan yang menjadi sifat seorang bayi ketika dilahirkan dari ibunya. Ibn Qutaybah dikatakan zakat fitrah adalah zakat untuk badan atau jiwa. Jadi, fitrah itu kan suci. Jadi dengan dikeluarkan zakat, jiwa kita menjadi suci. Ini dikeluarkan setelah puasa Ramadan. Orang, semua muslim tanpa perbedaan laki-laki perempuan, bayi dewasa, kaya miskin, yang penting masih hidup. Jadi siapa yang wajib zakat fitrah? Yang wajib zakat fitrah adalah semua muslim tanpa perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, baik bayi ataupun dewasa, baik kaya atau miskin, yang penting masih hidup dan mempunyai harta, mempunyai makanan pokok, yaitu 2,5 kilogram. Ini besarnya harta 2,5 kilogram beras. Menurut Abu Hanifah, boleh membayarkan sesuai dengan harga makanan pokok. Kemudian waktunya mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Wajib mulai terbit matahari sampai sebelum sholat Idul Fitri. Jadi kalau mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu sifatnya takjil itu. Kemudian waktu yang tepat yaitu tadi mulai terbit matahari tanggal 1 Syawal itu. Maksudnya mulai terbenamnya matahari ya. 1 Syawal sampai sholat Idul Fitri. Nah, itu waktunya. Waktu yang paling utama sebelum Idul Fitri. Jangan sampai kelewat Idul Fitri, karena kalau setelah Idul Fitri jadi zakat biasa, tidak menjadi zakat fitrah. Zakat mal atau zakat harta. Zakat yang harus dibayarkan oleh muzaki atas harta yang dimilikinya dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan hukum syarak. Zakat mal. Nisab, ukuran minimal bayar zakat, haul sudah masuk 1 tahun dan waktunya tidak terbatas. Yang penting sudah memenuhi nisab dan haul. Syarat harta, kepemilikan penuh, berkembang atau memberi keuntungan, mencapai nisab, batas minimal harta harus dijagati, melebihi kebutuhan pokok, melebihi kebutuhan pribadi sehari-hari, pemilik tidak berhutang, jadi bayar hutang harus didahulukan, dan haul sudah mencapai 1 nisab dan telah melewati masa 1 tahun. Ini syarat harta. Mustahik atau orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan Al-Quran surat At-Taubah ayat 61, ada fakir. Siapa itu fakir? Orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari karena sudah tidak bisa berusaha lagi, tidak kuat. Miskin, orang yang sudah berusaha bekerja tapi hasilnya tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Amil, orang yang bertugas mengambil zakat dari para muzaki dan mendistribusikan kepada para mustahik. Mu'allaf, orang-orang yang sedang dilunakkan hatinya untuk memeluk Islam, untuk menguatkan keislamannya, maka dia berhak menerima zakat. Kemudian budak atau hamba sahaya, zakat digunakan untuk membebaskan orang-orang yang menjadi budak. Alhamdulillah sekarang perbudakan sudah tidak ada. Kemudian fisabilillah, orang yang sedang bekerja keras berjuang di jalan Allah, atau sesuatu yang diproyeksikan untuk kepentingan di jalan Allah Ta'ala. Fisabilillah. Musafir atau ibnu sabil, orang yang sedang melakukan perjalanan jauh dan dia kehabisan biaya. Kemudian ada ghurim, orang-orang muslim yang mempunyai hutang dan tidak mampu membayarnya. Ini banyak ghurim.
Selanjutnya, apa jenis harta yang harus dijaga? Ada emas, simpanan emas yang sudah 1 tahun dan sudah memenuhi nisab. 1 tahun dan sudah memenuhi nisab. Perak, simpanan perak yang sudah 1 tahun dan memenuhi nisab. Uang yang simpanannya sudah 1 tahun dan memenuhi nisab. Harta perniagaan setiap hasil perdagangan. Hasil pertanian dan buah-buahan. Karena hasil pertanian itu tidak menunggu haul, tapi begitu panen langsung mengeluarkan zakat. Hewan ternak, unta, sapi, kambing, domba, haul dan sudah memenuhi nisab. Hasil tambang, kemudian barang temuan atau rikas. Maaf. Ya, ini besaran zakat mal atau zakat harta yang dikeluarkan jika sudah masuk kategori haul dan nisab. Ini jenis hartanya. Nomor 1, emas. Nisabnya adalah 20 dinar, atau kalau digramkan kurang lebih 93,6 gram. Kalau mempunyai emas nisabnya sebesar 20 dinar, atau sekarang emas antam mempunyai 93,6 gram, itu sudah mempunyai nisab. Umpama mempunyai 100 gram emas antam, nah berarti sudah mempunyai nisabnya, sudah memenuhi syarat dan wajib mengeluarkan besarnya zakat 2,5%. 2,5%. Kalau ini 93,6 dizakati 2,5%. Umpama menjadi 100 gram, berarti kalau sudah menaik nisab 100 gram kan sudah di atas 93,6 gram, berarti sudah memenuhi nisab 100 gram. Kemudian berapa zakatnya? 2,5%-nya. 2,5%-nya berarti 2,5 gram. Wajib mengeluarkan 2,5 gram. Kalau 1 gramnya 1 juta umpama, berarti 2,5 gramnya adalah 2.500.000. Ini kalau mempunyai emas. Emasnya kok 100 gram. 100 gram umpama 1 gramnya 1 juta, berarti zakatnya adalah 2,5 gram. 2,5 gram berarti 2,5 gram kali 1 juta, berarti 2,5 juta zakat yang dikeluarkan. Ini contoh emas. Perak kalau sudah memenuhi 200 dirham nisabnya. Kalau mempunyai perak kurang lebih beratnya 672 gram, lebih dari 1 kilo ya, 672 gram, maka zakatnya juga 2,5%. Kemudian uang senilai dengan 93,6 gram emas, atau senilai dengan 20 dinar uang. Kalau umpama tadi 1 gramnya kok seharga 1 juta, berarti 93,6-nya berarti 93.600.000. Kalau sudah mempunyai harta 93.600, berarti selama 1 tahun ya tabungannya kok ada 93.600.000, berarti wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Umpama uangnya 100 juta, berarti 2,5%-nya adalah 2.500.000 dikeluarkan zakatnya. Itu. Kemudian harta perniagaan sama senilai dengan emas 2,5%. Hasil pertanian sebanyak 5 wasak atau 691,2 kg. Umpama hasil pertanian padi dapat 1 ton. 1 ton itu 1.000 kilo. Ini berapa zakatnya? Kalau padi tadi hasil dari air hujan, tidak ada pengairan,
Jadi biaya pengairannya gratis langsung dari Allah Subhanahu wa taala, alias air hujan. Hanya mengandalkan air hujan. Umpama dapat 1 ton, berarti wajib mengeluarkan 1/10-nya. 10%-nya adalah 1 kintal atau 100 kilogram. Kemudian kalau hasil pertanian tadi, padi tadi kok membutuhkan irigasi atau pemanisasi atau pengairan yang juga membutuhkan biaya, maka yang dikeluarkan zakatnya tidak 10% tapi hanya 5%. Umpama hasilnya 1 ton, berarti hanya mengeluarkan setengah kintal atau 50 kilogram saja. 5% dari 1 kintal yaitu 5%. Itu zakatnya. Kemudian nomor 6, binatang ternak unta. Kalau lebih dari 5 ekor, wajib 1 ekor. Sapi atau kerbau, lebih dari 30 ekor. Jadi sapi kok banyaknya 30. Nah, ini yang peternak sungguhan ini. Wajib mengeluarkan 1 ekor. Kambing, lebih dari 40, 1 ekor. Wah, punya kambing kok 40, berarti wajib mengeluarkan 1 ekor. Itu ya. Itu binatang ternak, unta, sapi, kambing. Kalau unta sudah punya 5, wajib mengeluarkan 1 ekor. Sapi atau kerbau punya 30, wajib mengeluarkan 1 ekor. Kambing 40, wajib mengeluarkan 1 ekor. Kemudian yang ketujuh, hasil tambang sesuai nisab emas dan perak. Hasil tambang sama, yaitu 2,5%, seperti emas dan perak. Kemudian yang ke-8, barang temuan atau rikas sesuai nisab emas dan perak. Mempunyai barang temuan kok seharga nisabnya seharga 100 juta, maka wajib mengeluarkan zakat, yaitu 20%. Ya. Mama dapat hadiah 100 juta, ini kan ya enggak berkeringat dapat hadiah atau mendapat barang temuan. Jalan-jalan mendapatkan harta karun. Ini wajib mengeluarkan zakat 20%. Umpama yang ditemukan 100 juta, maka zakatnya adalah 20% ya. Ya berarti dia mengeluarkan 20 juta. 20%-nya adalah 20 juta atau 1/5-nya. Ini tentang besar zakat yang harus dikeluarkan. Hikmah zakat: 1. Meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Membersihkan harta, menekan kewajiban kepada sesama. 3. Memelihara harta lebih barokah, terhindar dari penipuan. Dan keempat, wujud syukur diberikan anugerah dengan kecukupan harta. Kemudian masih hikmah zakat, menjauhkan sifat tercela, iri hati dan sebagainya kepada orang yang kaya atau berkecukupan. Kemudian mengurangi kemiskinan. Zakat yang diterima bisa menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan. Dan yang ketiga, penyemangat berusaha. Orang yang mendapat zakat ini semakin bersemangat jadi dunia nyaman. Nah, ini 3 ini adalah hikmah zakat bagi orang yang menerima zakat: menjauhkan sifat tercela, mengurangi kemiskinan, dan penyemangat berusaha. Pengelolaan zakat di Indonesia, pemerintah mendirikan basis Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah itu sejak tahun 1968. Disingkat basis Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah, yang merupakan singkatan dari Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah. Lembaga ini diharapkan, ini berdiri sejak tahun 1968. Saya belum lahir sudah ada. Lembaga ini diharapkan mampu mendorong profesionalisme dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Bagi umat Islam, pengelolaan zakat yang profesional akan memberikan keuntungan sebagai berikut. A. Pendistribusian zakat, infak, sedekah akan lebih terorganisasi
dan benar-benar sampai kepada pihak yang berhak menerima. Asnaf 8 tadi ya, fakir, miskin, amil, gharib, dan lain sebagainya. Ada 8. Kemudian yang B, pemerintah dapat mengetahui berbagai potensi masyarakat dengan melihat data para penerima dan pembayar zakat, infak dan sedekah. Dan C, masyarakat yang tidak mampu dapat menerima bantuan yang bermanfaat. Saya kira ini materinya. Kemudian ada tugas materi zakat 1. Sebutkan pengertian zakat baik secara bahasa maupun istilah. Nomor 2, apakah perbedaan zakat mal dan zakat fitrah? 3, bagaimana hukum zakat itu? 4, sebutkan 8 asnaf atau golongan atau mustahik orang yang berhak menerima zakat. 5, sebutkan jenis harta yang wajib dizakati. 6, sebutkan nisab masing-masing jenis harta yang sudah memenuhi untuk dikeluarkan zakatnya dan berapa zakat yang wajib dikeluarkan. Nisabnya berapa? Seperti contohnya jenis hartanya emas, itu nisabnya berapa? 20 dinar. 20 dinar atau 93,6 gram. Itu nisabnya. Yang dikeluarkan adalah 2,5% uangnya ya. Kemudian nomor 7, selamat mengerjakan dan selamat berpuasa. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.